Welcome teman-teman semua, balik lagi channel Anta Beranta yang nggak tahu ini membahas apa. Hari ini kita akan membahas apa itu demokrasi. Kita lihat perjalanan panjang bangsa ini. Kita akan lebih berbicara tentang demokrasi di Indonesia ya, terutama puluhan tahun kita sudah merdeka. Apakah negara kita benar-benar sudah menerapkan sistem ini? Kita tidak tahu ya. Maka di sini saya akan berbicara tentang hal itu ya. Jadi ya sebelum kita sebelum kita tahu lebih dalam lagi ya tentang sejarah bangsa ini, apakah benar-benar bangsa ini sudah menerapkan sistem demokrasi atau tidak, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu demokrasi. Oke. Dari yang sudah saya cari-cari dan saya sudah analisis dari segala pikiran saya, dari segala romantika saya, dinamika saya, dan segala hal seluruh alam semesta ini, saya akan bacakan. Demokrasi adalah suatu sistem yang dibuat dalam lingkup pemerintahan. Negara berdemokrasi seharusnya mendukung dan menerima semua kebebasan berpendapat. Oke. Itu adalah demokrasi. Sistem negara yang berdemokrasi. Oke, kita akan lanjut. Apakah Indonesia sudah benar-benar menerapkan sistem ini, sistem demokrasi ini, ataukah masih terbelenggu dengan ya itulah ya pokoknya. Oke, kita akan membahas poin 1. Apakah negara ini sudah benar-benar menerapkan demokrasi? Dari kita lihat dari sejarahnya, Indonesia memang sudah benar menerapkan sistem demokrasi ya. Memang benar. Setiap 5 tahun sekali kita mengadakan pemilihan ya, entah itu pemilihan presiden ya, gubernur dan lain-lain ya, sampai yang tingkat-tingkat bawah ya. Nah, memang kita sebagai negara Indonesia ya, berkali-kali ya sudah diingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ya, itu benar, tidak salah. Tetapi demokrasinya Indonesia hanya diingat 5 tahun sekali. Setelah pemilihan selesai, demokrasi dibuang begitu saja. Oke. Dan di eranya Orde Baru ya, di Orde Baru demokrasi tidak ada benar-benar demokrasi, tidak ada oposisi. Bahkan yang berani melawan kekuasaan bisa dapat dihilangkan atau ditemukan tanpa nyawa. Itu saat Orde Baru. Tapi setelah Orde Baru selesai, demokrasi kembali lagi dibuka lebih luas lagi. Tapi baru-baru ini ya, seperti itulah ya pokoknya ya. Akan baca-baca berita pasti tahu lah ya, gitu pokoknya. Poin 2. Siapa itu oligarki? Oligarki masih banyak. Saya pasti masih banyak. Siapa oligarki? Oligarki adalah orang-orang kaya bisa dibilang ya. Orang-orang yang tanda kutip orang kaya, konglomerat bisa dibilang ya. Kenapa saya bilang konglomerat? Karena ya duit mereka banyak. Gitu aja ya. Dan oligarki dapat
ya bisa saja mereka membeli kekuasaan. Dan pasti kalian bertanya-tanya, ketika ada pemilihan, dari manakah calon-calon misalnya wakil presiden, calon gubernur, bupati, wali kota mendapatkan dana? Ya dari oligarki itu. Kalau mereka sampai naik ke tampuk kekuasaan dan terpilih dari gubernur, presiden, bupati, wali kota dan lain-lain lah ya, pokoknya mereka akan membayar utang itu ke oligarki terlebih dahulu daripada ke rakyat. Itulah oligarki. Apakah oligarki bagus? Ya, kalau untuk di negara demokrasi, oligarki itu benar-benar sangat berbahaya. Apalagi saat Orde Baru, jika ada yang berani menantang kekuasaan, ya apalagi ada yang menantang oligarki, siap-siap aja sih. Gak ada yang berani tanggung jawab. Oke, kita lanjut aja langsung poin ketiga. Demokrasi hanya ilusi. Nah, demokrasi hanyalah ilusi ketika demokrasi dijalankan 5 tahun sekali. Setelah selesai pemilihan, ya demokrasi hanyalah ilusi. Ya hanyalah ilusi belaka yang tidak benar-benar wujud. Sudah, terima kasih. Itu saja yang saya bahas pada malam hari ini. Semoga mendapat itu pokoknya. Bye bye.